Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 sampai 3. Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami, agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Kita bernyanyi.
Hukum Taurat Tuhan yang ditentukan bagi kita minggu ini diambil dari Roma 10 ayat 9. Demikianlah dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan
Nas epistel bagi kita diambil dari Mazmur 31 ayat 8 sampai 16, kita baca secara responsoria. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidap mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Di hadapan semua lawanku, aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikianlah nas epistel bagi kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari KOR Ina Kamis.
Kita mendengarkan warta jemaat minggu ini. Mari kita mendengarkan warta pelayanan minggu ini tanggal 29 Maret 2026. Yang pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Palmarum dengan topik minggu Yesus Kristus adalah Raja. Yang kedua, umum. 1. Anak lahir. Pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2026, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak Sabam Johannes Tampu Bolon, Ibu Imelva Yulfiani Girsang dari WIK 23, NRJ 191332. Kita bersyukur kepada Tuhan, orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. 2. Jemaat baru. Sejak hari ini, Minggu tanggal 29/2026, telah menjadi anggota jemaat HKBP Tangerang Kota keluarga Bapak Gilbert Sem Sandro Pasaribu dan Ibu Widianti Oktavia Pangaribuan, jemaat daftar ulang yang telah menerima pemberkatan nikah di HKBP Tangerang Kota pada tanggal 31 Mei 2025 yang lalu. Alamat rumah Jalan Melati 10 RT 8 RW 3 nomor 100 Tanah Tinggi, WIK 1 NRJ 261851. Yang ketiga, jemaat pindah WIK. Sejak hari ini Minggu tanggal 29 Maret 2026 telah pindah WIK keluarga Bapak Ronald Agus Suprapto Siagian, Ibu Junior Lestari Siburian beserta 2 orang anak dan dari WIK 4 ke WIK 10 NRJ 171244. Yang keempat, warta pernikahan. Pemberitahuan kedua, akan menerima pemberkatan nikah Wiranto Nainggolan, putra dari Bapak Situa Ismail Nainggolan dan Ibu Emri Lumban Batu, jemaat HKBP Cikande, Resort Serang, Distrik 21 Banten, dengan Arlika Yuni Arta Purba, putri dari Bapak Rikson Purba dan Ibu Siopat Situmorang, dari WIK 13, jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten, telah melaksanakan partupolon pada hari Sabtu 21 Maret 2026 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 April 2026 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten, masuk pukul 8 WIB. Yang kelima, pertangyangan pasion, Jumat Agung dan Paskah. Dalam rangka memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, gereja kita akan melaksanakan ibadah sebagai berikut. A. Pertangyahan pasion. Pertangyahan pasion akan dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu, tanggal 31 Maret dan tanggal 1 April 2026 di WIK masing-masing, masuk pukul 19.30 WIB. B. Jumat Agung. Pada hari Jumat tanggal 3 April 2026 kita akan melaksanakan ibadah Jumat Agung 3 kali ibadah, yaitu ibadah pukul 7 WIB bahasa Indonesia, pukul 11 WIB bahasa Batak. Pada ibadah tersebut akan diadakan perjamuan kudus. Pada hari itu juga kita akan mengumpulkan persembahan khusus menggunakan amplop untuk keperluan diakoni sosial huria. Ibadah Hening Parpunguan Nahohom dilaksanakan pukul 2 WIB. C. Ibadah sekolah minggu. Pada hari Jumat tanggal 3 April 2026, gereja kita melaksanakan ibadah sekolah minggu hanya 1 kali, masuk pukul 7 WIB, bertempat di Sopo Saroha.
tanpa pembagian kelas. Dihimbau anak sekolah minggu yang masih harus dijaga oleh orang tua supaya berkebaktian minggu di ibadah umum bersama orang tuanya. D. Ibadah Paskah pertama. Pada hari Minggu tanggal 5 April 2026 adalah ibadah pesta Paskah pertama. Kita akan melaksanakan ibadah minggu, yaitu ibadah buah-buah ijuk minggu subuh, masuk pukul 4.30 WIB. Ibadah pagi pukul 8 WIB, ibadah pukul 11 WIB, dan ibadah pukul 18 WIB. Ibadah Paskah kedua. Pada hari Senin tanggal 6 April 2026 dilaksanakan pesta Paskah kedua dan semua ibadah disatukan dalam ibadah pukul 19 WIB bahasa Batak. Diminta kepada paduan suara seksi lansia dan Ina Hanna, Ina Kamis, Ina Maria, Ina Deborah, Ama Huria, Ama Kantata Gloria, Ama Asa Bermasmur, Gita Sarapim, NHKBP dan NHKBP Transiamus untuk menyanyikan lagu pujian dalam ibadah tersebut. F. Paskah Sekolah Minggu. Dalam rangka perheheon dan Paskah Sekolah Minggu, maka akan diadakan beberapa kegiatan. Yang pertama, hari Sabtu tanggal 4 April 2026 akan diadakan berbagai perlombaan untuk semua kelas. Dimulai pukul 15 sampai 18 WIB. Yang kedua, hari Minggu tanggal 5 April 2026, sekolah minggu akan mengikuti ibadah buah-buah ijuk pukul 4.30 WIB dan mencari telur Paskah. Selanjutnya mengikuti ibadah sekolah minggu pukul 17 WIB. Yang ketiga, dan puncak perheheon akan dilaksanakan pada tanggal 19 April 2026 di ibadah umum pukul 8 WIB. Poin ke-6, parkiran perayaan Jumat Agung. Mengingat keterbatasan lahan parkir dan demi kelancaran sirkulasi parkiran agar lancar dan tertib, roda 4 diharapkan kepada jemaat agar dibatasi membawa kendaraan khususnya roda 4 ke gereja pada saat perayaan Jumat Agung dan sebaiknya di drop aja. B. Motor diarahkan untuk parkir di pabrik cek kabel yang di belakang gereja atau depan rumah Rahmat almarhum Gultum. Poin ke-7, sermon Parhalado dan learning calon Sintua HKBP Tangerang Kota. Sehubungan dengan diadakannya ibadah Jumat Agung pada hari Jumat tanggal 3 April 2026, maka sermon Parhalado dan learning calon Sintua KBP Tangerang Kota ditiadakan. Acara pertanyaan week disediakan di konsistori. 8. Sermon HKBP Distrik 21 Banten. Pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026, pelayanan full timer akan mengikuti sermon HKBP Distrik 21 Banten bertempat di HKBP Lipo Karawaci, Resort Serpong, mulai pukul 10 WIB. Ke-9, piket bulanan. Piket bulanan di bulan April 2026 adalah Inang Pendeta Sihol Marito Simamora, SSI, Teologia. Koinonia atau pelayanan persekutuan. 1. Periodisasi pengurus seksi sekolah minggu pada hari Sabtu tanggal 11 April 2026, maka pukul 19 sampai 21 WIB bertempat di Sopo Saroha akan diadakan pemilihan pengurus seksi sekolah minggu HKBP Tangerang Kota periode 2026 sampai 2028. Melalui warta ini diminta kepada setiap week mengutus 2 orang perwakilan untuk berpartisipasi
dalam kegiatan tersebut. 2. Seksi remaja dan pemuda. A. PA Gabungan Seksi Remaja dan Pemuda hari Sabtu tanggal 4 April 2026 dilaksanakan kebaktian pendalaman Alkitab gabungan kategorial remaja dan pemuda dimulai pukul 19 WIB bertempat di gedung sekolah minggu lantai 2. Diminta kehadiran seluruh remaja dan pemuda HKBP Tangerang Kota untuk mengikuti kegiatan tersebut. B. Susunan pengurus seksi remaja periode 2026 dan 2028. Paniroi yaitu Sintua Johnson Haryanja, Ketua Riama Stefani Cecilia Gultom, Wakil Ketua Catherine Berliana Manurung, Sekretaris Valencia Nastiti Kurniawan Silalahi, Bendahara 1 Mikael Genia Ronauli Aritonang, Bendahara 2 Dwinata Sresia Simatupang. 3. Seksi Paropuan. Pertanyaan Seksi Paropuan dan Dewan Diakonia hari Kamis tanggal 9 April 2026 akan dilaksanakan kebaktian pendalaman Alkitab Seksi Paropuan bertempat di gereja masuk pukul 16 WIB. Sebelum ibadah akan diadakan seminar parenting dan berkomunikasi dengan remaja Jasman Now, hadir mendengar menerima, dan disampaikan oleh Sintua Pahala Lumbanturuan. Diminta kehadiran Punguan Ina Kamis, Ina Maria, Ina Hana, Ina Deborah, dan seluruh paropuan dari setiap UIK akan menghadiri ibadah tersebut. Pelayanan kebaktian dan kolektan dilayani oleh paropuan dari UIK 11 dan Kor Punguan Ina Deborah serta yang menyediakan konsumsi dari UIK 34, 35, 36, dan 37. Periodisasi pengurus seksi paropuan. Pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2026 masuk pukul 17 WIB bertempat di gereja akan diadakan pemilihan pengurus seksi paropuan HKBP Tangerang Kota periode 2026 sampai 2028. Melalui warta ini dimohon kehadiran paropuan setiap UIK atau 2 orang per UIK BPH, setiap Punguan Ina dan BPH pengurus seksi paropuan untuk mengikuti kegiatan tersebut. 4. Periodisasi pengurus seksi AMA. Pada hari Senin 30 Maret 2026 masuk pukul 19.30 WIB bertempat di Sopo Saroha akan diadakan pemilihan pengurus seksi AMA HKBP Tangerang Kota periode 2026 sampai 2028. Melalui warta ini dimohon kehadiran AMA setiap UIK 2 orang per UIK BPH, setiap Punguan AMA dan BPH pengurus seksi AMA untuk mengikuti kegiatan tersebut. 5. Susunan pengurus seksi lansia periode 2026 sampai 2028. Paniroi Sintua Darto Pakpahan dari UIK 23, Ketua Sintua Poster Simarmata dari UIK 6, Sekretaris Erlina Tambunan dari UIK 31, Bendahara Ida Saurus Sinurat dari UIK 31. 6. Ibadah syukur dan keakraban keluarga. Hari ini Minggu tanggal 29 Maret 2026, Kor AMA Asap Bermasmur akan melaksanakan ibadah syukur dan keakraban keluarga yang dipimpin oleh Pendeta Sardono Siburian STH bertempat di Sopo Saroha masuk pukul 13 WIB. Diakoni pelayanan kasih. Hasil rapat periodisasi Dewan Diakonia pada hari Senin 23 Maret 2026
yaitu 1. Susunan BPH Seksi Kemasyarakatan periode 26 dan sampai 28. Ketua Sintua Pahala Simorangkir dari WIK 1. Sekretaris Sintua Beslan Sitorus dari WIK 4. Bendahara Sintua Mangelam Siahaan dari WIK 34. Anggota 1. Sintua Jasmin Sibarani WIK 2. 2. Sintua Raden Panggabean dari WIK 3. 3. Hendrik Siahan dari WIK 1. 4. Tony Sibarani dari WIK 1. 5. Luster Siregar dari WIK 16. 2. Susunan Seksi Pendidikan periode 2026 sampai 2028. Ketua Sintua Juanda Naiborhu dari WIK 32. Sekretaris Sintua Elekson Pakpahan dari WIK 24. Bendahara Sintua Asima Sitorus dari WIK 7. Anggota 1. Sintua Tianur Sitanggang dari WIK 34. 2. Sintua Perlindungan Sihotang dari WIK 34. 3. Berliana Dian P. Seringoringo dari WIK 12. 3. Susunan Seksi Sosial periode 2026 dan sampai 2028. Ketua Sintua Nelly Tinendung dari WIK 6. Sekretaris Calon Sintua Boy Junaedi Tambunan dari WIK 31. Bendahara Sintua Erida Turnip dari WIK 18. Anggota 1. Sintua Nurtiani Manalu dari WIK 27. 2. Sintua Hober Ariston Permana Gorat dari WIK 29. Emilia Kasih Homping dari WIK 6. Rosmawati Haloho dari WIK 1. Eli Sihite dari WIK 16. Dinar Diana Nadeak dari WIK 3. Ucapan selamat dan doa. Full timer, Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada 98 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 13 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mazmur 20 ayat 5. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Firman Tuhan berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Yeremia 17 ayat 14. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan untuk diwartakan lainnya kepada kita. Perhatikan dalam buku acara digital dan yang telah dibagikan melalui WA grup setiap week. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di WIK masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita mendengarkan lagu pujian dari Kor Ama Cantata Gloria.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 256 ayat 1 sampai 4 sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B dan 2. Raja
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kita imani sebagai kekuatan dan petunjuk dalam kehidupan kita. Firman Tuhan bagi kita, Amang dan Inang, tertulis dalam surat Paulus ke jemaat Filipi. Kita baca pasal yang kedua dari ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam setiap persekutuan atau organisasi, bahkan di rumah, yang paling kita rindukan adalah kedamaian. Yang paling kita rindukan adalah kesatuan hati. Benar atau tidak, Amang dan Inang? Ya, kita sepakat dan sepaham dan kita merindukan itu. Dimanapun kita berada, baik itu kita sebagai bagian dari organisasi, persekutuan, ataupun di rumah sekalipun, pasti kita mendambakan yang namanya kedamaian, kesatuan hati. Ya kan? Mengapa itu didambakan? Ya, karena itulah yang harus diperjuangkan. Namanya satu persekutuan bukan hanya satu orang saja di dalamnya ya, tapi banyak orang di dalamnya dengan segala macam kriteria, dengan macam latar belakang, dengan segala macam kepribadiannya, yang dimana semuanya itu bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Makanya dirindukan yang namanya kedamaian dan kesatuan hati. Hanya di paduan suaranya yang perbedaan itu menjadi nikmat didengar. Ya enggak, Amang dan Inang? Ya kan? Perbedaan menjadi satu harmonisasi. Ketika di dalam satu paduan suara yang tadi kita dengar ya, baik dibawakan oleh Akainang yang berbaju hijau yang membuat suasana kita semakin cerah, dan juga yang dibawakan oleh Ama Kantata tadi. Harmonisasi terjalin dengan baik. Baik suara sopran, baik suara altonya, ataupun tenornya, ataupun dengan bassnya. Kalau sama-sama satu harmoni, maka itu akan terdengar dengan indah. Tapi kalau misalkan ada yang lebih besar atau lebih dominan, malah tidak enak didengar ya kan? Malah kalau misalkan di dalam penilaian itu menjadi salah satu hal yang menurunkan nilai, ya enggak? Jadi kalau misalkan ada yang merasa di dalam paduan suara, suara bassnya benar-benar menyentuh beratnya, sepertinya sangat enak didengar.
Tapi kalau menonjol sekali, itu menjadi nilai yang buruk, ya kan? Ataupun kalau misalkan satu suara, misalkan suara yang tinggi di tenor, ya, wis mantap kali suara tenornya. Tapi ketika dia menjadi dominan, itu juga akan merusak suara satu kesatuan. Yang gak enang, gitu ya, kalau dinilai ya. Jadi indahnya kebersamaan, indahnya suatu persekutuan sebenarnya bukan salah karena perbedaan, ya. Tapi ketika sama-sama mau mengosongkan diri, sama-sama mau menahan diri, sama-sama mau merendahkan diri. Tapi kalau misalkan ada yang meninggikan, ya jadinya hancur, ya. Jadinya pecah suaranya. Amang dan Inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pengantar tadi adalah suatu pengantar yang melatar belakangi jemaat di Filipi yang mulai hancur. Yang tadinya jemaat itu dipuji oleh Paulus karena kesatuan hati mereka dalam membantu pelayanan, khususnya Paulus, ya. Jemaat Filipi mau memberi diri, memberi hati, bahkan memberi secara material untuk pelayanan pekabaran Injil. Tetapi mulai pecah. Persekutuan yang tadinya hangat, yang saling membantu mulai pecah. Karena apa? Karena ada beberapa orang yang mulai meninggikan dirinya, yang menyombongkan dirinya. Dia merasa, oh nyon, persekutuan ini boleh terjadi karena ada aku yang memiliki materi yang lebih besar untuk mendukung, yang untuk menyelamatkan persekutuan ini, ya. Jadi mulai hancur karena bibit keangkuhan. Tidak ada kesatuan hati di dalamnya. Sehingga Paulus meskipun dia berada di dalam penjara, tapi dia mendengar perjalanan kehidupan persekutuan di jemaat Filipi ini. Sehingga Paulus menuliskan surat pastoralnya kepada jemaat Filipi supaya mereka tidak berlama-lama dalam perselisihan, supaya mereka boleh mengoreksi diri mereka, kembali kepada jati diri mereka yang pertama ketika mereka dibentuk. Dan nas ini amanginang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengajarkan kepada jemaat Filipi yang mungkin juga menginang kita boleh berefleksi di dalamnya, ya. Meskipun surat ini adalah kepada jemaat Filipi, tapi juga disuarakan bagi kita. Oleh karena itu kita juga harus ikut berefleksi, memberikan diri kita juga berada di dalam surat ini. Mungkin di antara kita dalam persekutuan kita memiliki pergumulan yang sama seperti yang dialami oleh jemaat Filipi. Mulai ada benih-benih keretakan, mulai ada benih perselisihan, perpecahan di tengah-tengah persekutuan kita. Mari kita belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Apa yang harus kita pelajari? Bagaimana harus kita bersikap? Paulus terlebih dahulu mengajarkan jemaat itu untuk berpikir dan berperasaan seperti Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amanginang, mungkin secara manusiawi kita akan sulit, ya. Kita akan sulit menjangkau bahkan menerapkan bagaimana pikiran, bagaimana perasaan yang dimiliki oleh Kristus Yesus. Tapi mau gak mau, bisa atau gak bisa, kita harus berusaha. Dan usaha itu jangan kita andalkan dalam pikiran kita dan dengan kekuatan kita, Amang dan Inang. Tapi kita terlebih dahulu harus
mengikut sertakan, meminta Roh Kudus supaya kita dimampukan dalam hidup kita bersama, kita bisa menaruh pikiran dan perasaan sebagaimana yang Kristus lakukan. Bagaimana perasaan Kristus bagi umat manusia? Bagaimana pikiran Yesus Kristus bagi umat manusia? Kita dapat lihat Amang dan Inang di dalam kehidupan pelayanan, keteladanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama masa hidupnya, pelayanannya yang begitu sangat-sangat nyata di dalam kita, kesaksian melalui Alkitab, ya. Perasaan Yesus begitu berempati kepada manusia. Pikiran Yesus itu bagaimana manusia diselamatkan, tidak berada di dalam kebinasaan. Itu Yesus Kristus. Sehingga dia mengosongkan dirinya sebagai anak Allah yang diutus dari surga, yang seharusnya dia berada di dalam kemuliaan, yang seharusnya dia berada dalam penghormatan, tetapi dia mengosongkan dirinya. Tidak ada keangkuhan di dalamnya, tidak ada kesombongan di dalamnya, sehingga dia memberi diri. Dia begitu berempati kepada manusia, perasaannya diberikan seluruhnya kepada manusia untuk diselamatkan. Inilah yang mau disampaikan kepada jemaat Filipi dan juga kepada kita. Jangan sampai ada perpecahan. Tapi ketika kita menaruh pikiran bersama, bagaimana kita bisa berempati terhadap persekutuan itu, maka kita harus mengosongkan diri masing-masing. Artinya harus ada kerendahan hati. Kerendahan hati, bukan rendah diri ya Mang Inang, itu beda ya. Tapi ketika kita saling merendahkan diri, tidak merasa saya lebih hebat, saya lebih kuat, saya lebih pintar, saya lebih bijaksana. Yang namanya lebih-lebih itu enggak bagus ya. Tapi ketika sama-sama merendahkan diri, berpikir untuk kebaikan bersama, maka niscaya yang namanya perpecahan itu akan diobati sedikit demi sedikit. Dan kembali utuh persekutuan itu. Yesus Kristus adalah suatu teladan pengorbanan. Dia bukan hanya mengorbankan yang namanya, yang tadi saya katakan kehormatan, kemuliaan. Tetapi dia juga mengorbankan yang namanya kebahagiaan. Dia memberi dirinya untuk tersakiti, disakiti. Dia memberi dirinya untuk terhina dan dihina. Bahkan kitab Injil mengatakan dia diludahi. Ya. Bahkan dia mengambil satu penghukuman yang sangat hina di antara semua jenis hukuman pada zaman itu. Bahkan untuk diucapkan saja disalibkan itu, orang tidak berani untuk mengatakannya. Saking sakitnya dan hinanya penghukuman itu. Tapi dia yang tidak melakukan dosa, tapi dia yang tidak melakukan kesalahan, tapi dia harus menanggung itu semua. Dalam rangka yang tadi saya katakan, pengorbanan, berempati, perasaan untuk manusia diselamatkan. Yesus tersalib di bukit Golgota, tercurah darahnya. Rasa sakit itu bukan hanya terjadi di Golgota, di bukit itu. Dimulai dari masuk dia ke dalam Yerusalem di Minggu Palmarum. Di saat ini Minggu Palmarum, sebuah paradoks yang sangat berbeda, ya. Dielulukan masuk ke Yerusalem, dipuja dan dipuji, diharapkan dia sebagai seorang penyelamat.
yang dapat membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Ternyata orang yang sama juga yang mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Beberapa orang yang sama juga yang menghina, mengolok-olok, bahkan meludahi. Tapi itu semua dijalaninya dengan ketaatan penuh. Itu dijalaninya tanpa ada penolakan. Di Taman Getsemani bukan menyatakan Yesus hendak menghindari. Sampai-sampai dia seperti menangis air mata, peluhnya seperti darah. Bukan menandakan kekalahan atau hendak dia menghindari, tapi penyerahan diri sepenuhnya yang ingin diangkat di dalamnya. Oleh karena itu, Amang dan Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa sih yang patut kita banggakan sebagai manusia yang notabene-nya kita adalah ciptaan yang terbuat dari debu tanah? Apa sih? Hanya satu yang patut kita banggakan, yaitu Yesus Kristus telah menjadi juru selamat kita. Sehingga kita lihat di sini Amang dan Inang, pengorbanan Yesus, ketaatannya yang penuh dan pengosongan dirinya untuk menyelamatkan umat manusia itu membuat dia memiliki suatu tempat yang sangat-sangat terhormat. Allah mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Dan semua orang di muka bumi ini, semua makhluk yang ada di semesta ini, mereka akan bertekuk lutut di bawah nama Yesus. Semua di alam semesta ini dikatakan yang ada di atas langit, yang ada di atas bumi dan di bawah bumi, semua akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tadi di hukum Taurat, Amang Inang, kita dibawa, itu adalah suatu perintah, itu suatu ajakan bahwa setiap lidah kita, setiap mulut kita, setiap hati dan pikiran kita, kita harus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Suatu perintah yang membuat kita patut bersukacita, patut mengucap syukur dengan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebagai kredo kita, dogma kita, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Oleh karena itu Amang dan Inang, mari kita pulang dengan suatu sorak-sorai mengeluh-elukan, sebagaimana Palmarum mengeluh-elukan datangnya Yesus Kristus, tapi dengan ketulusan hati dan kesungguhan hatilah kita mengeluh-elukan Yesus, bahwa benar-benar Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Dan di dalam kehidupan kita sambil menantikan kedatangan Yesus untuk kedua kalinya, Amang dan Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita ciptakan perdamaian, kesatuan hati, keharmonisan dimanapun kita berada, dengan bercermin meneladani Yesus Kristus yang menaruh diri untuk kebaikan dan keselamatan umat. Mari Amang dan Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan henti-hentinya kita, baik melalui sikap dan perkataan kita, kita menjadi saksi, kita menginjili orang supaya orang tahu dan mengenal. Seperti apa yang dikatakan dalam surat ini, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan.
bukan hanya kita yang mengaku, tapi orang-orang di sekitar kita pun boleh menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Dan itu dimulai dari kita yang boleh menjadi garam dan terang. Ketika kita benar-benar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, ketika kita menyaksikan bahwa Yesus Kristus benar-benar hidup dan menghidupi kita, maka orang lain pun akan terberkati. Kiranya semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dan kita pun menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mampukan kami ya Tuhan untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu, bahwa iman kami tidak boleh redup bahkan mati ya Tuhan, tapi kami harus senantiasa menyalakan iman kami. Kami harus terus menerus ya Tuhan menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga pada akhirnya, pada saatnya tiba, bahwa kami kedapatan setia, kami kedapatan beriman kepadamu ya Tuhan. Mohon Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami, setiap kami pribadi lepas pribadi, boleh berseru mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan kami bertekuk lutut hanya di hadapan-Mu. Tidak ada yang patut kami sombongkan, tidak ada yang patut kami banggakan. Kami hanya manusia yang terbatas, manusia yang penuh dengan kekurangan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau Engkau yang memenuhi hati dan kehidupan kami ya Bapa, supaya melalui kami ini Tuhan, terjalin suatu keharmonisan, terjalin suatu kedamaian, terjalin kesatuan hati, terjalin suatu sukacita ya Bapa. Dimanapun kami berada, kami menjadi garam dan terang. Kami mohon Tuhan, kami hanya mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus-Mu saja. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa Tuhan dalam doa syafaat kami. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang bersuka cita dalam 1 minggu, 1 pekan ke depan. Kami bersyukur Tuhan memberikan pertambahan umur kepada 98 orang jemaat, dan juga kepada 13 keluarga di ulang tahun pernikahan mereka. Tuhan, betapa luar biasanya sukacita yang mereka rasakan. Biarlah Tuhan Kau yang senantiasa memberkati mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga ya Bapa. Biarlah dalam sukacita mereka, mereka memuliakan nama-Mu. Dalam sukacita mereka, mereka mengingat untuk memuji, membesarkan nama-Mu, bersyukur atas kemurahan-Mu. Bahkan hidup mereka, mereka baktikan hanya untuk memuliakan, membesarkan nama-Mu ya Bapa. Berikan mereka kesehatan, sukacita, berikan apa yang mereka butuhkan ya Tuhan, sehingga itu semua Tuhan mereka kembalikan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa Bapa kami dalam kerajaan surga untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul, yang sedang berjuang di tengah-tengah sakit atau pemulihan yang mereka hadapi ya Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, yang kami sebutkan namanya satu persatu ya Tuhan dalam hati kami. Kami berdoa untuk mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Amang John Elbert Sitinjak, Amang Kalbar Saragi, Amang Mengantar Simanjuntak, Amang Sintua Sutan MP Siregar, anak Aprilia Azela Pardosi, anak Hanila Selin Sitorus. Kami berdoa untuk Inang Roida Raulin Napitupulu, untuk Amang Rinton MC Marmata, Amang Asen Sidabutar. Kami juga berdoa untuk anak Jeremia Benedict Nenggolan, anak Anaya Briel Sitorus Pane. Kami berdoa untuk Amang Aman Manurung, Amang Chandra Vandala Sipayung. Kami berdoa untuk anak kami Pavencia Kela Sitohang, untuk Amang Pentus Simatupang, Inang Ristaida Silalahi, Amang Marhusa Huta Barat. Kami berdoa untuk Inang Deviano Oktoviano Sidabutar, untuk anak Olah Mutiara Juli Panjaitan,
untuk Inang Esta Sitorus, untuk Inang Junior Lestari Siburian, untuk Amang Sintua Tulus Panggabean, Amang Sintua Batara Nenggolan. Yang berdoa untuk Inang Elina Warisma Sihaloho, untuk Inang Jijin Oktavian Sembiring, dan juga untuk Amang Geri Saat Firman Silaban. Kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu, Kau lawat mereka pribadi, lepas pribadi ya Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka. Biarlah iman yang mereka miliki itulah Tuhan yang mereka jadikan pengharapan mereka. Mereka mengimani bahwa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada sumber kesembuhan dan sukacita. Biarlah Tuhan iman yang mereka miliki itu boleh menyemangati mereka, menguatkan mereka untuk bertahan bahkan berjuang melawan sakit penyakit mereka. Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan obat-obatan, makanan dan minuman, juga perawatan dari dokter dan tim medis lainnya ya Bapak, terlebih juga perawatan dari keluarga yang mendampingi. Tuhan berkatilah itu semua, kiranya itu menjadi saluran perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kesembuhan dan pemulihan yang luar biasa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah merencana untuk menikahkan anak-anak mereka Tuhan. Tuhan juga berkati ya Bapak, sehingga setiap rangkaian atau setiap kegiatan demi kegiatan itu boleh terlaksana dengan baik. Bahkan mereka dapat mengadakan, menerima pemberkatan nikah, bahkan adat boleh berjalan dengan baik. Kami mohon Tuhan mendahului segalanya. Bapa kami dalam kerajaan surga, untuk hari Jumat ini juga Tuhan kami akan mengikuti peringatan Jumat Agung. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti peringatan Jumat Agung sebagai karya penyelamatan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Berikan kami Tuhan kesehatan, sukacita, sehingga kami boleh dengan sangat bersukacita Tuhan menghadiri dan mengikuti setiap rangkaian ibadah tersebut. Bahkan kami mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus Tuhan. Kami mohon Tuhan yang memberkati kami. Tuhan Yesus Kristus, Kau melihat juga Tuhan berbagai macam program yang dilaksanakan oleh gereja-Mu. Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak dapat melangkah, tanpa-Mu Tuhan kami tidak dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu, kami memohon uluran tangan-Mu ya Tuhan, sehingga setiap hal, program demi program dapat kami laksanakan, karena semuanya itu Tuhan bermuara hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Baik pengadaan lahan, baik program demi program di kategorial ya Tuhan, dan juga seksi yang lainnya Bapa yang membutuhkan biaya di dalamnya. Tuhan, kiranya Tuhan yang ikut campur tangan di dalamnya Tuhan. Melalui para jemaat-Mu Tuhan, berikan berkat-berkat-Mu Tuhan kepada setiap jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi ya Bapa. Dengan setiap pekerjaan atau usaha yang mereka geluti ya Tuhan, biarlah Tuhan Kau tambahkan berkat-berkat-Mu Tuhan kepada setiap jemaat-Mu, sehingga itulah menjadi jalan mereka Tuhan untuk kembali Tuhan memberi diri di gereja-Mu, untuk memberi kepada kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Engkau melihat Tuhan banyak program yang dibuat di gereja-Mu ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau akan memberi pada waktunya, Engkau akan memperlengkapi, menyempurnakan semuanya Tuhan, karena itu semuanya hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami juga memohon Tuhan belas kasihan Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ya Bapa, yang juga boleh menjadi garam dan terangnya Tuhan bagi negara-negara lainnya. Jangan sampai Tuhan peperangan-peperangan yang terjadi di luar dari negara Indonesia ini Tuhan, itu memberi dampak yang tidak baik kepada negara kami ini. Tapi kami juga memohon Tuhan, biarlah tercipta kedamaian, tercipta
suatu kebaikan bersama Tuhan, pemikiran oleh para petinggi-petinggi negara-negara yang bertikai tersebut ya Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka. Engkau yang melembutkan hati dan pikiran mereka ya Bapa, sehingga di muka bumi ini Tuhan terciptalah kedamaian, terciptalah suatu keadaan yang penuh dengan sukacita ya Bapa. Kami mohon Tuhan, hanya Engkaulah yang sanggup melakukannya. Terima kasih Bapa, di dalam kerajaan surga kami manusia berdosa Tuhan, ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Tuhan, Kau juga melawat dan juga memberkati setiap jemaat Tuhan dengan segala pergumulan, kerinduan yang dimiliki oleh setiap jemaat-Mu Tuhan. Baik yang merindukan pasangan hidup, baik yang merindukan pekerjaan atau usaha yang lebih baik, baik yang merindukan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka, baik yang merindukan juga keharmonisan di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberikannya sesuai dengan kemurahan-Mu dan waktu-Mu. Di atas semuanya itu ya Tuhan, kehendak Tuhan sajalah yang terjadi dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita mengucap syukur atas kemurahan Tuhan, firman-Nya yang boleh kita dengar. Kita memberikan persembahan untuk pembangunan. Kita bernyanyi, Yesus berfirman.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Rencana-Mu Tuhan, rencana indah telah Kau siapkan.